Lagi nonton apa teman? Ini saya lagi menonton video aksi perusakan rumah ibadah yang lagi dilakukan oleh suatu oknum dari agama lain. Ini ini seperti sikap anti toleransi. Oh, kenapa mereka melakukan gitu ya? Betul, saya kurang tahu sih kenapa mereka bisa melakukan seperti itu. Tapi mungkin mereka melakukan hal seperti itu karena mereka mungkin ada dari ajaran agama yang mungkin menganggap agama lain itu tidak benar, seperti sikap eksklusifisme, itu sikap yang membuat orang lain merasa bahwa agama yang paling benar dan membuat agama lain itu merasa sesat atau bersalah. Sengaja mereka itu pasti ada maksud tertentu ini, pasti ini nggak mungkin nggak. Jangan langsung menyebutkan seperti itu. Mungkin mereka itu punya alasan mereka tersendiri atau mereka mungkin nggak tahu di situ mungkin ada orang perkumpulan agama seperti yang lebih bebas. Jadi kita jangan langsung menilainya dari video tersebut. Kita harus melihatnya dan menggali informasi secara matang. Tapi kan itu terlihat banget itu mereka tuh merusak, menghancurkan, bahkan sampai buat anak-anak trauma loh. Jadi pasti ada maksud tertentu ini. Halo Kak, Halo, boleh kenalan dulu nggak? boleh Kak, boleh. Kakak dari jurusan apa? Kalau aku dari jurusan kedokteran hewan Kak. Oke. Fakultas? Fakultas dari Fakultas Pendidikan Dokter Hewan. Oke. Kalau menurut Kakak, toleransi antar agama di kampus itu berarti apa sih? Kayak seberapa penting sih saling menghargai antar mahasiswa beda agama? Kalau menurut saya sendiri nih Kak, toleransi itu sangat penting Kak. Apalagi nanti tuh di fakultas kan di gedung kita sendiri nanti kita saling berinteraksi dengan teman satu sama lain. Yang mana tuh dari berbagai agama tentunya kan Kak. Dari mana kalau kita berteman tuh kan tidak hanya dari dia agama apa, dia dari apa gitu kan. Berteman seadanya gitu kan Kak. Oh, oke. Kakak sendiri nih melihat kualitas ibadah di kampus gimana? Udah adil belum nih buat agama-agama yang ada, misalnya untuk Kristen, Islam, Katolik, Buddha, dan yang lainnya? Kalau menurut pengalaman saya nih Kak, di FKH itu udah adil sih, dimana dari pengajarnya nih udah kompeten, maksudnya udah cocok untuk jadi agama beda-bedanya itu kayak udah pas gitu. Oh, oke. Kalau menurut Kakak nih, kampus sudah cukup belum buat memenuhi kebutuhan ibadah mahasiswa yang minoritas, contohnya akses tempat ibadah, izin buat kegiatan rohani, atau ruangan untuk ibadah? Nah kalau dari saya sendiri sih, sepengalaman saya tuh udah pas, dimana ketika ada kegiatan nih yang rohani gitu masih diperbolehkan itu untuk izin gimana. Namun kalau untuk fasilitas kayak tempat ibadah mungkin lumayan jauh ya, dimana kayak kalau yang Islam kan udah ada musolanya nih, kalau yang Kristen kan tentunya harus di gereja, dimana tuh harus kayak aksesnya tuh lumayan jauh, cuman kalau misalnya izin gitu diperbolehkan. Oh, oke. Terus gimana sih hubungan antar organisasi keagamaan di kampus, suku, ada kerjasama atau kegiatan bareng? Enggak, atau antara organisasi yang beda agama? Kalau selama ini sih ada sih Kak, kayak dimana dia kegiatannya tuh nggak hanya memandang dari dia agama apa, tapi kayak saling kayak gotong royong atau bantu kerjasama gitu dari agama lain dengan agama lain gitu. Oh, oke. Kalau ada perbedaan fasilitas antara mayoritas dan minoritas, menurut Kakak kampus harus bagaimana biar bisa lebih adil dan inklusif? Kalau dari saya nih Kak, kalau misalnya ada fakultas nih yang nggak adil nih antara mayoritas dan minoritas, menurut saya tuh kayak lebih ngadain kayak penyuluhan gitu, kayak dimana
mungkin dari yang minoritas kayak mengajukan ke akademik gitu, misalnya kayak kekurangannya di mana, kan bisa aja si akademiknya nanti tuh kayak nggak tahu gimana caranya mungkin, atau enggak kayak menurut akademik kan nggak tahu kayak minoritas tadi ngerasa ini udah aksesnya udah pas nggak gitu, udah cocok nggak. Jadi kayak kembali dari yang minoritas juga ke akademiknya juga kayak lebih ngadain kayak akses atau kayak komunikasinya lebih bagus lah gitu di antara mahasiswa sama akademiknya. Oke. Terus menurut kakak, kampus sudah fair belum dalam ngasih fasilitas atau kesempatan buat semua agama, misalnya soal jadwal ruangan, izin kegiatan, atau dukungan dari pihak kampus? Nah kalau itu sih kak, ada di mana teman saya tuh yang dia tuh termasuk minoritas banget, di mana tuh di kampus saya dia tuh di angkatan saya tuh hanya satu orang nih, dia agama Hindu. Di mana dia kalau misal ada pelajaran agama dia, akses di kampus kan belum ada karena sedikitnya orang agama tersebut minoritas banget. Jadi kayak pengajarnya tuh kurang. Jadi di mana dia tuh belajarnya tuh dia harus ke yang tempatnya ramai, kayak misalnya dari dia di kampusnya di Dieng, dia pindah ke UB Veteran untuk mengakses pelajaran agama tersebut. Oh, oke. Menurut kakak, mahasiswa itu punya peran apa buat bantu jaga kerukunan dan saling menghargai antara agama di kampus? Nah kalau mahasiswa tuh tentunya berperan penting nih kak, dimana kalau mahasiswa itu dia harus saling bersosialisasi, yang mana berkomunikasi dengan satu sama lain, yang tidak hanya memandang agamanya sesama atau tidak, dimana semua temannya itu sama aja, jangan hanya dari agamanya apa, dia dari mana, dia berasal dari agama apa, jadi kayak langsung semua aja sama-sama gitu. Jadi dia punya peran penting mahasiswa tadi. Oh, oke. Terakhir nih ya kak, apa pesan buat kakak buat mahasiswa UB atau kampus lain biar tetap jaga toleransi dan saling respect satu sama lain? Nah kalau pesan saya nih, kita nih mahasiswa tuh kita di sini kuliah untuk dengan menimba ilmu, dan juga tentunya nanti mencari relasi, dimana kita nanti tuh tentunya mencari teman tuh bukan hanya dari sudut pandang dari agamanya, ras atau antar golongan gitu. Kita hanya kita lihat dia ini bisa jadi teman atau tidak, itu aja. Jangan hanya memandang dari latar belakangnya seperti apa. Oh, oke kak. Makasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Stanolia dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi. Di sini saya bersama Kak. Halo semuanya, perkenalkan saya Gloria Pargari Pandianan. Saya dari Program Studi Keuangan dan Perbankan dan dari organisasi PMK. Kalau boleh tahu peran kakak apa ya di PMK? Kalau di PMK saya diamanai sebagai sekretaris. Oh, oke. Salam kenal ya kak. Ya. Oke, di sini aku lanjut aja ke pertanyaannya kak. Menurut kakak, apa arti toleransi antar agama bagi mahasiswa di lingkungan kampus? Menurut saya toleransi antar umat beragama itu bagaimana cara kita menghargai perbedaan antara umat beragama, dan bagaimana cara kita itu tidak memaksakan kalau keyakinan ataupun kepercayaan kita itu yang paling benar, seperti itu. Oke, selanjutnya ke pertanyaan kedua. Bagaimana pandangan kakak mengenai ketersediaan fasilitas ibadah untuk agama-agama berbeda di kampus? Contohnya tuh fasilitas untuk mahasiswa Kristen, Islam, Katolik, budaya, dan lainnya. Apakah sudah setara menurut kakak? Oke, menurut saya sendiri sih belum setara, karena yang saya lihat itu untuk agama Muslim kan mereka punya masjid ya. Tapi kalau untuk kita sendiri saya belum melihat sih ada kayak ruang khusus untuk beribadah gitu. Oke, selanjutnya aku mau nanya lagi nih kak. Menurut kakak bagaimana hubungan organisasi Kristen dengan organisasi keagamaan lain di kampus Fakultas Vokasi, misalkan PMII, KMK, dan lain sebagainya? Oke, menurut saya semuanya berjalan dengan baik ya, nggak ada kayak membeda-bedakan gitu, nggak ada. Oh, apakah sering ada kolaborasi atau kegiatan lintas agama gitu? Oke, sama saya di PMK sih saya belum pernah melihat ada kolaborasi, mungkin kayak ibadah bareng ya, itu saya belum pernah melihat ada itu sih. Oh, oke kak. Selanjutnya, jika terdapat perbedaan fasilitas antara mayoritas dan minoritas, apa saran kakak agar kampus bisa lebih adil dan inklusif? Oke, mungkin lebih kayak untuk memfasilitasi kayak tempat ibadahnya aja sih, jangan di cuma satu agama, tapi di agama yang lain bisa dibuat kayak ruang ibadah gitu. Iya, biar setara ya kak. Selanjutnya nih kak, menurut kakak apa peran mahasiswa Kristen dalam menjaga keharmonisan antar agama di lingkungan kampus vokasi? Peran
untuk menjaga keharmonisan. Iya, antar agama. Lebih kayak nggak membanding-bandingkan sih, dan nggak memilih pertemanan. Jadi walaupun berbeda-beda itu tetap ditemani, jangan milih-milih kayak gitu. Iya sih Kak, bener banget. Selanjutnya, apa pesan Kakak kepada mahasiswa UB atau kampus lain agar tetap menjaga toleransi dan saling menghargai perbedaan? Jadi pesan saya untuk mahasiswa UB ataupun mahasiswa yang lainnya untuk menjaga keharmonisan. Walaupun kita berbeda-beda ya, kita harus saling menghargai, maupun itu dari agama yang lain, tapi karena kita itu Bhinneka Tunggal Ika, guys. Jadi lebih ke nggak membeda-bedakan dan saling toleransi lah intinya. Terima kasih ya Kak Gloria atas wawancaranya. Dadah. Ya, dari aksi tadi kita bisa belajar untuk jangan terlalu cepat menyimpulkan dari apa yang kita lihat di internet, dan kita sebagai mahasiswa Kristen kita itu menolak segala bentuk kekerasan dan kebencian terhadap satu agama. Jadi dari keseluruhan pertanyaan yang udah kita tanyain ke narasumber itu intinya mengarah ke mahasiswa memaknai dan merasa toleransi antar agama di kampus itu baik dalam bentuk sikap maupun fasilitas yang diberikan oleh kampus. Yang pertama itu pentingnya saling menghargai antar mahasiswa berbeda agama. Terus yang kedua itu keadilan dan kelayakan fasilitas ibadah untuk semua kelompok termasuk minoritas. Terus yang ketiga itu bagaimana hubungan antar komunitas atau organisasi keagamaan berjalan. Terus yang terakhir itu serta peran mahasiswa di kampus dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan rukun. Secara keseluruhan, wawancara ini bertujuan untuk memahami apakah kampus itu sudah memberikan dukungan yang setara untuk semua agama, serta bagaimana mahasiswa dapat menjaga kerukunan dan sikap saling menghargai, menghormati dalam kehidupan kampus sehari-hari.